besar aspirasi dari masyarakat, kemudian dilakukan pemekaran lokasinya. Oleh pemekaran dari bahwa perlu dilakukan pemekaran itu yang tadinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai induknya diharapkan menjadi Kemudian Ibu pengen sedikit bercerita juga mengenai asal-asal Tasik. Jadi dulu di sekolah Tasik ini bukan Tasikmalaya tapi Kabupaten Sukabumi. Itu jauh terjadi presiden, mungkin ada ya jadi wali kota. Wali kota dan wakil wali kota itu tugasnya pemerintahan dan pemerintahan Tasik ya. Kecamatan mungkin ada yang pernah dengar ya, salah satunya kecamatan Buluwangi, kecamatan Suramida, kecamatan Singapura dan sebagainya itu Bapak Ibu pendamping, adik-adik sekalian, mohon izin, silakan. Kalau di sini kan ruangan VIP ya, ruangan presiden, wakil gubernur, baru wakil wali kota. Ya. Dan ini para mantan wali kota, ini wakil wali kota. Ada yang sama nggak mukanya foto bawah dengan atas? Ada. Ya, kenapa? Ya, ini wakil-wakilnya. Paham ya? Nah, kalau misalkan mau dicatat ini boleh, kalaupun adik-adik bicaranya mudah, begitu. Nanti Pak Sarif ini wakilnya, terus beliau terpilih jadi wali kota, wakilnya Pak Dede. Nah, terus Pak Sarif berikutnya Pak Haji Budi, wakilnya dengan Pak Dede. Nah, terus Pak Haji Budi wakilnya dengan Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf naik jadi wali kota, nah ini Pak Budi dua periode ya. Nah, kalau Pak Wahyu itu wali kota pertama, Pak Bubun wali kota terpilih pertama, ini semua terpilih. Sampai dengan Pak Yusuf. luar gitu. Kita saja orang yang kerja di sini tidak sembarangan, ya. Jadi coba di sini aja, nengok di sini nih. Itu ruang kerja beliau, ini ruang siswi yang
Data yang disiapkan menampung emergensi laporan-laporan yang masuk. Adakah yang namanya GC, gerakan cepat itu 112? Pernah dengar GC 112? Nah, ini adalah comment centernya. Kalau ada yang mencoba mengkomunikasikan ke sini, nanti kasih tahu ke orang tua apabila ada hal-hal yang perlu dibutuhkan dengan pelayanan kota sifatnya layanan, itu nanti disampaikan ada nih GC itu apa aja fungsinya. Tapi jangan pakai main-main. Kalau main-main ada yang misalkan nelpon atau menginformasikan, nanti saya panggil polisi untuk ditangkap karena tidak boleh untuk digunakan sembarang. Ya, tapi kalau emergensi bisa menghubungi dari tim DC. Paham ya? Nah, silakan nih kenalan sama bapak ibunya. Ini kalau layaknya hidup, nyala itu semua ada gambar. Karena masih dalam proses penginputan data, tidak sembarang orang bisa lihat, tidak sembarang orang tahu, jadi masih di silent. Paham ya? Paham. Kebetulan kalau beliau sama Pak Wali, Pak Wakilnya sedang tidak ada. Hanya saja Ibu Sesrin mungkin tadi udah laki-laki ruang Bapak, jadi ini udah terbuka, sudah izin. Lihat inilah ruang kerja beliau ya. Tapi tidak boleh masuk karena tidak diperkenankan. Jangankan saya, Ibu Siswi aja kalau jadi perintah Bapak tidak sembarang masuk, ya. Paham? Paham. Jadi kalau ada apa-apa kaitan dengan ruang kerja pimpinan itu harus melalui Sispri, ya, atau melalui ajudan. Tidak boleh sembarang masuk. Nah, ini ruangan kerjanya Pak Wakil Wali Kota. Itu ada namanya, ada foto beliau dan yang lainnya ya. Paham? Paham. Terima kasih, silakan nanti bisa komunikasi. Ya, jadi lain kali jangan ya. Ini ruangan yang digunakan apabila ada rapat-rapat besar, baik oleh pimpinan Pak Wali, Pak Wakil Prasetda atau dinas perangkat. Oh, ada yang ditanyakan? Apa sudah tahu? Aman? Pak. Itu kalau kursi di depan itu bagi pimpinan. Nah, paham? Rehan saja. Juana Akila. Apa yang mau ditanyakan? Pak, pertanyaannya apa tugas wali kota? Tugas wali kota? Alhamdulillah. Ada yang mau jawab? Tugas wali kota itu adalah memimpin jalannya pemerintahan di kota Tasikmalaya. Hal-hal yang diurus itu banyak sekali ya Pak Wali itu, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban, pekerjaan itu seperti membangun jalan, membangun gedung-gedung, sarana prasarana, kemudian lingkungan hidup bersama karena tugasnya banyak itu, maka Pak Wali itu harus dibantu dari negara disampaikan dibantu oleh perangkat daerah, namanya perangkat daerah. Mungkin lebih mudahnya dinas-dinas, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, kalau sudah tugasnya membantu Pak Wali dalam melaksanakan. Di lingkungan balai kota ini juga ada beberapa kantor ya, bukan hanya balai kota. Di belakang ada badan keuangan, kemudian ada badan kepegawaian, ada satu PP di situ. Di sini ada dinas penanaman modal, pelayanan perizinan, ada KPI Sabda itu tugasnya untuk merencanakan pembangunan. Jadi kota akan masuk ini 5 tahun ke depan akan membangun apa aja. Nah, itu Terus saya bisa coba ya penting. Kalau sekolah kepala sekolah. Jadi Pak Wali itu selaku kepala daerah, maka disebutnya kepala daerah. Dan ada Pak Wakil Wali Kota, jadi wakil kepala daerah. Nah, dibantu penyelenggaraan pemerintahannya
yang notabene pegawainya adalah pegawai negeri sipil dan atau aparatur sipil negara oleh sekretaris daerah. Ya, kalau di sekolah siapa sekretaris daerah? Wakil kepala sekolah, misalkan nggak ada kan? Kalau SD masih tidak ada wakil, jadi urusannya langsung ke pembina ataupun guru pamong atau guru PK misalkan. Itu yang mengkoordinasikan. Ada tahu sangat di SD. Nah, operator larinya operator makanya di pelaksana. Jadi nggak ada kan? Kalau di SMP SMA ada wakase jurusan. Nah, kalau di SD itu langsung kepala sekolah dengan bidang dengan guru-guru, maka guru-guru yang ada itu disebutnya perangkat dinas atau dinas. Nah, adik-adik sebagai masyarakat. Tadi ibu menyampaikan adanya pendidikan, kesehatan. Kalau sama Pak Wali Kota semua, ada ingin ketemu Wali Kota. Misalkan tidak ketemu, Pak, abi mau ketemu sama Pak Wali, tidak ada. Terus yang Pak Wali jadi masalah. Maka ditangani oleh bidang-bidang lain. Kalau ke sini Pak Sekda tidak ada, para asisten tidak ada, staf ahli tidak ada, lainnya kepala bagian. Yang menangani tentang tata laksana di sekitar daerah adalah bagian umum atau protokol. Kalau ya layanan yang fisik. Karena ini adalah tugas fungsi yang ada di bagian umum, maka lainnya ke ibu. Itu ya, tidak ada yang paham. Jangan serta-merta harus begini, harus begitu. Tugas wali kota itu apa? Tidak terjangkau kaitan dengan pembagian kewilayahan. Terdiri apa? Jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk sudah melebihi kapasitas tidak tertangani, maka dapat diusulkan pembentukan daerah otonom baru. Apa deh? Pembentukan daerah otonom baru. Itu. Terus sudah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Kenapa? Karena kalau membentuk pemerintahan yang baru, sumber anggarannya harus ada. Bukan hanya wilayah, tapi sumber anggaran itu harus ada. Di manakala ini pemerintahan dibentuk, contoh sekarang yang diusulkan ada 3 wilayah di Tasikmalaya, dua wilayah, Tasikmalaya Selatan, Kabupaten dengan Tasikmalaya Utara. Itu dari 2 yang dipecah, yang dulunya Tasikmalaya kan sudah dipisah antara kabupaten dengan kota. Dari sisi penganggaran saja, dari sisi pembangunan saja harus dilihat. Contoh dulu kota dengan kabupaten, kotanya di sini, kabupatennya harus pergi. Berarti pembentuk itu harus siap dulu yang membentuknya. Kalau Ciamis mainan, Ciamis, misalkan ini kabupaten Ciamis, dia membentuk Banjar, dia membentuk Pangandaran, karena terlepas dari wilayah. Tapi kalau kabupaten Tasik, ini kabupaten dijadikan kota, ini yang harus pindah ibu kotanya, indungnya, ibunya harus pindah. Nah, daerah pembentukan pemerintahan yang baru itu dilihatnya bukan dari situ saja. Satu tadi kan dari sisi ekonomi, sumber daya, anggaran, banyak. Bukan hanya ingin menjadi satu wilayah baru berebut masalah pimpinan, pemilihan bupati atau wali kota, pemilihan DPRD-nya. Dan disampaikan dibahas itu bukan di sini tapi di tingkat nasional. Diusulkan melalui prolegnas, program legislasi nasional, bahwa Kota Tasik, ulangi, misalkan bahwa Kabupaten Tasik mau dipecah lagi menjadi 2 wilayah, usulannya Tasik Selatan dengan Tasik Malaya. Itu ya, paham? Jalan, dipungut enggak? Yakin? Jalan kan? Kamu mau jajan es, dia di kantor. Saya sampah dan cuekan makan. Itulah cara bagaimana masyarakat patuh terhadap pemerintahan. Tetapi agar sejahtera diawali dari diri kita sendiri. Hitung